matikan sih gambarannya. Bisa dimulai, Ustaz? Oke, bisa, monggo. Bisa, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jamaah salat subuh warga dan saudara-saudara perumahan GWK yang dimuliakan oleh Allah. Di kesempatan yang berbahagia ini tidak ada kata lain yang pertama kita ucapkan kecuali rasa syukur kan kita sejenak. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan bersyukur atas segala nikmatnya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia pilihan, manusia mulia, manusia yang ditunjuk oleh Allah sebagai penutup para nabi, yang insya Allah kita mengimaninya dan terus berupaya untuk mencontoh apa yang dicontohkan oleh beliau dan para sahabat serta para orang-orang soleh, orang alim yang meneruskan apa yang sudah dicontohkan oleh beliau. Bapak Ibu sekalian, serta mungkin ada anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin materi yang sudah pernah saya pelajari, saya ikuti dari para ustadz yang mungkin pernah menyampaikan beberapa hal, termasuk berkenaan dengan akan datangnya bulan Ramadan, yang insya Allah mungkin kita menunggu pengumuman dari pemerintah kapan nanti akan kita mulai menjalankan ibadah puasa. Saudara-saudara kita yang dari Muhammadiyah insya Allah sudah menentukan besok, dan mudah-mudahan nanti ya harapannya bersama-sama, bersamaan, tapi kalaupun tidak bersamaan tetap kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin pernah saya sampaikan, firman Allah di dalam surat 33 berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah di sini memerintahkan kepada kita semuanya
untuk menyegerakan, ya, secepat mungkin, gitu ya. Menyegerakan apa? Menyegerakan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampunan yang, ya, dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Maka di dalam setiap akhir sholat, jangan lupa bahwa memohon ampunan sebelum kita melakukan hal lain setelah salam, kita beristighfar kepada Allah sesuai mungkin yang zikir yang pernah kita lakukan selama ini. Di ayat itu Allah menyampaikan wasari'u, bersegeralah memohon ampunan kepada Allah, ila maghfirah, atas ampunan kepada Allah, ya. Maghfiratim mir rabbikum, atas Tuhanmu, yang Allah menjanjikan wa jannatin arduhas samawat, yang Allah menyediakan surga seluas langit dan bumi, waidat lil muttaqin, yang akan disediakan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Di kegiatan di konteks kita tarhib Ramadan atau menyambut juga bulan Ramadan ini, saya tidak melanjutkan dari ayat itu, tapi mungkin fokus pada mu'iddat lil muttaqin, yaitu surga yang seluas langit dan bumi itu disediakan untuk orang-orang yang tadi menyegerakan diri untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin yang hal yang pernah, gitu ya, pernah kita dengar, pernah ada yang mendengar bahwa Allah, gitu ya, menyampaikan, Allah dan Rasul-Nya menyampaikan bahwa nantinya yang akan terakhir kali masuk surga, memasuki surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang laki-laki. Nah, ini sekali lagi, orang yang terakhir kali nanti akan Allah masukkan di dalam surganya adalah seorang laki-laki. Nah, kita ini Ustadz Fikri, Mas Riki, atau mungkin yang lainnya, gitu ya. Ini juga ada kewaswasan apakah itu termasuk kita, begitu ya. Ya, mudah-mudahan kita berharap, ya, kita tidak terakhir, begitu ya, dimasukkan oleh Allah di dalam surganya. Kalaupun itu takdir Allah, ya, tapi masih Allah Maha Pengampun, Allah Maha segalanya, Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk masuk surga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, gitu ya, anaknya Mas'ud, gitu ya, Ibnu Mas'ud, ini tidak saya bacakan secara Arabnya, tapi mungkin saya artikan. Di situ dikisahkan, sebenarnya aku tahu, gitu ya, siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir masuk ke surga. Yaitu Rasulullah menyampaikan seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan perangkat dari neraka disiksa oleh Allah, yang pastinya
ini orang muslim yang juga melakukan kesalahan. Wahai Tuhan, aku mendatang surga, tetapi sepertinya telah penuh. Mohon maaf, ini ada yang harus untuk mohon maaf untuk direkod ya. Oke, sebentar, Ustaz. Oke. Di sini Oke. bermasalah sinyal. Oke, saya lanjutkan. Bisa saya lanjutkan, Ustaz, ya? Saya lanjutkan. Ia kembali berkata kepada Allah tadi itu, wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh surganya. Lalu Allah berfirman kepada, pergilah kamu dan masuklah surga. Gitu. Masih diingatkan kepada, disuruh oleh Allah yang kedua kalinya. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia berkata dan berkembali dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua kalinya, wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh, sudah penuh. Ya, tidak bosan-bosannya Allah menjawab kembali, gitu ya, dengan sifat yang maha lembut, maha sabar, dan gitu ya. Kemudian Allah berfirman lagi, pergilah engkau dan masuklah surga, karena surgamu itu seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Ya, makanya di sana tadi yang surganya seluas langit dan bumi. Bahkan di hadis ini disampaikan bahwa luasnya surga itu seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Lalu orang tersebut berkata, apakah engkau memperolok-olokku, gitu kan, atau leluhurku, sedangkan engkau adalah raja di raja. Dikira apa ya? Allah itu apa bahasanya sekarang itu ya, membuli gitu ya, ngolok-olok, membuli. Lalu Ibnu Mas'ud mendengar tadi itu berkata, aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi geram beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Paling rendah derajatnya yang terakhir kali Allah masukkan di dalam surganya setelah keluar dari neraka, begitu ya. Keluar dari neraka yang luasnya oleh Allah disebutkan tadi itu seluas dunia, bahkan 10 kali lipat darinya. Itu orang yang sekali lagi orang yang paling akhir setelah Allah keluarkan dari neraka. Hadis yang tadi gitu ya, hadis di atas menunjukkan bahwa manusia kadang biasa melanggar sebuah janji. Oleh karena itu, lelaki tersebut tercengang karena melihat janji Robnya. Ia merasa bahwasanya ia akan diremehkan atau diberi sesuatu yang remeh. Padahal Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Allah tidak akan berbohong. Yang tadi dikatakan disiapkan untuk orang yang terakhir tadi itu masuk surga, yang surganya seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidaklah mengingkari janjinya. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang saya sampaikan tadi itu, ya kita tahu
bahwa Allah itu maha mengampuni, maha mengampuni. Lalu nanti kita akan fokus kepada Ramadan itu sendiri, dan ada sebuah, ya mungkin pernah mendengar bahwa eh, malaikat Jibril, malaikat Jibril pernah memanjatkan doa yang saat itu Rasulullah akan menaiki mimbar, gitu ya, menaiki mimbar. Pada saat menaiki mimbar tangga yang pertama, Rasulullah, ya, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu itu eh, ada suara amin, gitu ya. Amin. Pada saat menginjak tangga yang kedua, Rasulullah pun juga berkata amin, ya, amin. Tangga yang ketiga, gitu ya, tangga yang ketiga, Rasulullah kembali menyampaikan amin, gitu ya, amin. Lalu para sahabat ini keheran-heranan, gitu ya. Seperti kita mungkin ya, kalau kalau mungkin Ustadz Fikri tidak ada orang, tidak pakai HP dan lain sebagainya, gitu ya. Tiba-tiba amin. Setelah itu kembali amin, amin, gitu ya. Orang yang melihat pasti bertanya-tanya, gitu ya. Bertanya-tanya, apa nikah Ustadz Fikri, gitu ya. Ada apa Ustadz Fikri kok? Ini sama siapa? Apa sama makhluk halus atau siapa gitu ya? Pasti keheran-heranan. Kenapa tiba-tiba Ustadz Fikri yo tidak pakai headset? Kalau sekarang mungkin kalau ada HP tertawa sendiri, yang bisa jadi karena memang terhubung oleh HP, begitu ya. Tapi ini tidak, ya, tidak, ya. Ya, sama seperti yang dirasakan oleh para sahabat pada saat itu, yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, amin, amin, amin tadi itu. Maka setelah setelah itu, ya, setelah itu dari salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau naik mimbar kemudian mengucapkan amin. Naik mimbar yang kedua mengucapkan amin. Dan mimbar yang ketiga, engkau lagi-lagi mengucapkan amin. Maka ya, Rasulullah pun eh, menyampaikan, menjawab dari pertanyaan dari para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, gitu ya, dengarkanlah. Sesungguhnya pada saat itu telah datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendatangiku, dia berkata, dia berkata, yang pertama pada saat mimbar yang pertama. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, sekali lagi, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, tapi tidak diampuni dosanya, maka akan masuk neraka dan akan Allah jauhkan dari dia. Dari dia di sini, ya dari Allah sendiri, gitu ya, dari Rasulnya. Katakan amin, kata malaikat Jibril. Maka aku pun mengucapkan amin. Rasulullah menyampaikan. Masih di dalam berikutnya pertanyaan berikutnya. Wahai Rasulullah, Pak sahabat bertanya lagi, kenapa engkau berkata amin? Ada yang datang lagi ya, begitu. Amin yang kedua tadi itu. Disampaikan malaikat Jibril pun pada saat itu menyampaikan, hai Muhammad, celakalah seseorang yang jika disebut nama engkau, nama Rasulullah, nama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita jawab Allahumma sholli alaihi Muhammad, gitu ya. Namun dia tidak bersolawat kepadaku, dan katakanlah amin, ya. Celaka seseorang yang jika disebut nama engkau wahai Muhammad,
namun dia tidak bersolawat kepadamu. Dan katakanlah amin. Amin yang kedua. Ya gitu ya, dikatakan oleh yang. Kemudian berikutnya. Celakalah seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah seorang dari keduanya masih hidup, tetapi justru tidak memasukkan dia ke surga. Dan katakanlah amin. Ya. Ini tiga hal. Ya, tiga hal. Mungkin sekilas, bahwa kita bahas sekilas yang ketiga tadi itu. Celakalah seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, masih ada orang tuanya, atau salah seorang dari keduanya, gitu ya, dari keduanya atau salah satu dari keduanya masih hidup, tetapi justru tidak memasukkan dia ke surga. Artinya bahwa masih ada orang tua kita, atau mungkin salah satunya kita tidak berupaya menjadi orang atau anak yang soleh dan soleh, yang selalu mendoakan, memohon ampunan untuk orang tua kita, yang kita selalu di dalam doa Allah maghfir lana wali walidaina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama robbayana shighara. Dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami. Celakalah orang yang seperti itu, yang lupa tidak mendoakan orang tuanya dan mendapatinya, bisa jadi mendapatinya kedua orang tua kita tidak masuk ke dalam surganya. Itu yang ketiga tadi itu. Lalu yang kedua tadi, ya, Muhammad, celakalah seseorang yang jika disebut nama engkau namun dia tidak berselawat. Tidak berselawat. Ya. Jadi seperti itu. Ingatlah. Jadi Allah dan Rasulnya, Rasul sendiri menyampaikan, tahukah kamu orang bakhil itu? Orang pelit itu. Maka mungkin bisa kita menjawab bahwa orang bakhil itu, orang pelit itu adalah orang-orang yang memiliki sesuatu, ya, yang tidak dibelanjakan di jalan Allah. Mau bersedekah, sik mikir-mikir, gitu ya, sik mikir-mikir. Mau membantu sesuatu yang mungkin untuk kegiatan Islam juga masih mikir-mikir. Nah, tantangan kita ini nanti salah satunya adalah momen yang luar biasa, misalkan ini takmir sedang share, ya. Share untuk menyediakan bagi orang-orang yang berpuasa untuk berbuka. Tahukah kamu? Mungkin itu jawaban kita, orang bakhil itu. Tetapi ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah bersabda, orang yang paling pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, ia tidak mau membaca sholawat kepadaku. Mari kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba, ya, umatnya yang nanti mendapatkan syafaatnya. Dan perlu kita ketahui bahwa nanti yang akan membuka pintu surga pertama kali dari manusia adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Itu yang kedua, itu secara singkat saja. Begitu juga dengan kita kembali yang apa? Uh, yang diamini oleh Rasulullah tadi itu. Yang ketiga apa? Masih ingat? Adalah yang ketiga adalah orang
ya, orang yang tidak mendapatkan sesuatu, tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya, padahal Allah telah menyiapkan bulan yang luar biasa, yaitu bulan Ramadan. Makanya para para ulama, orang-orang sufi, orang-orang soleh itu selalu berdoa, selalu berdoa, selalu berdoa. Apa doanya? Selalu berdoa. Allahumma balikna Ramadan. Allahumma balikna Ramadan. Walaupun mungkin yang selama ini yang kita ucap-ucapkan mulai masuk di bulan Rajab begitu ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Nah, sekarang ini hari ini begitu ya, yang puasa besok atau mungkin puasa puasa hari Selasa, seandainya pemerintah menetapkan hari Selasa, tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma balikna Ramadan. Karena tidak ada satu orang pun yang menjamin apakah kita, sekali lagi, apakah kita akan disampaikan oleh Allah sampai di bulan Ramadan. Tidak ada yang menjamin, sekali lagi. Tidak ada yang menjamin. Ada sebuah kisah, gitu ya. Ada sebuah kisah. Kisahnya adalah ini seorang dai. Kembali. Ini seorang dai. Seorang dai yang baru saja malam harinya ya, menyampaikan sesuatu. Ceramah tentang Ramadan. Ini ceritanya di dai seorang orang Afrika ya. Orang Afrika. Malam harinya menjelang berpuasa paginya, Allah takdirkan apa? Allah takdirkan ya dipisahnya roh dari jasadnya. Tidak ada yang bisa menjamin siapapun, siapapun. Nah, kenapa sampai para orang-orang soleh itu dan solehah selalu berdoa dan berdoa? Karena momen Ramadan dengan Ramadan adalah momen di situ, momen Allah Ta'ala kita semuanya memohon ampunan. Dan Allah menyiapkan seluas-luasnya pahala ya, dari semua ibadah yang kita perbuat. Sekali lagi, ibadah yang kita perbuat. Makanya sekali lagi ya, orang saja yang menyambut dengan gembira, sekali lagi, menyambut dengan gembira akan datangnya ya, Ramadan, itu adalah orang yang ya termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan insya Allah dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ada sebuah hadis yang masih mungkin ada yang menyampaikan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif, tapi mungkin ada yang tetap menggunakan kebaikan hadis ini, yaitu barang siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Makanya orang-orang soleh itu ya berharap begitu ya. Dan ada sebuah kisah gitu ya. Dan ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada dua orang yang sama-sama pada saat itu berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Mungkin nanti bisa searching namanya ya apa hadisnya ini. Yang satu saat itu Allah takdirkan meninggal pada saat berperang. Berarti sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya, sahabat yang satu ini adalah mati dalam kondisi syahid.
dalam kondisi syahid. Dalam kondisi yang Allah jamin dia akan masuk surga. Yang kedua, tidak meninggal. Tapi meninggalnya setelah 1 tahun berikutnya. Ya. Meninggalnya setelah 1 tahun berikutnya. Lalu Rasulullah bertanya. Rasulullah bertanya. Wahai para sahabat, kalau menurutmu gitu ya, yang akan masuk surga pertama kali itu sahabat yang pertama atau yang kedua? Mungkin dari jamaah jawabnya yang mana Ustadz Fikri? Kira-kira yang mana para jamaah? Gitu ya. Mungkin dalam dalam lintas benak kita, ya Allah akan memasukkan yang pertama begitu ya. Ya, selogika yang pertama. Dan sahabat pun juga menyampaikan seperti itu. Lalu Allah menyampaikan, menyebutkan. Ternyata yang akan dimasukkan pertama kali di surganya itu adalah sahabat yang kedua. Lalu bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kok bisa begitu? Gitu ya. Kenapa? Padahal yang sahabat yang pertama tadi jelas-jelas mati syahid. Sahabat yang pertama kali tadi itu sudah jelas dijamin masuk surga. Tapi kalimatnya adalah dijamin masuk surga. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ingatlah, ingatlah, sahabat yang kedua, ya sahabat yang pertama dengan sahabat yang kedua, gitu ya. Sahabat yang pertama setelah meninggal maka terputuslah amalnya, tidak bisa beramal lagi, gitu. Tidak bisa beramal lagi kecuali 3 hal ya, 3 hal yang pernah kita pelajari. Lalu sedangkan yang sahabat yang kedua ini masih bisa beramal. Dan yang luar biasa, sahabat yang kedua ini sampai juga pada bulan Ramadan. Gitu. Maka dan selama 1 tahun itu, sahabat yang kedua ini selalu meningkatkan, selalu berupaya hidupnya hanya untuk beribadah. Beribadah. Sama seperti itu. Ya, beribadah. Ya, panjang gitu ya, panjang semakin. Maka yang terlebih dahulu dimasukkan ke surganya itu adalah sahabat yang kedua. Dua. Ya, jamaah masjid GWK yang dimuliakan oleh Allah, sebagai motivasi saya pribadi dengan jamaah yang lain, karena kayaknya GWK sudah mulai terang benderang ini, ya, saya sampaikan momen yang luar biasa ini, momen yang kesempatan yang belum tentu nanti kita akan mendapatkan kesempatan ini, gitu ya, di bulan Ramadan berikutnya, gitu ya. Bahkan mungkin belum tentu gitu ya, bulan-bulan Ramadan yang akan datang ini besok atau besok lusa, maka kita tetap berupaya semaksimal mungkin memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan jelas Allah akan menyiapkan surganya. Ya, surga orang yang terakhir kali saja luasnya, gitu ya, luasnya seluas dunia, bahkan 10 kali lipat. Apalagi masuk surganya tidak terakhir kali. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah dan umatnya yang berupaya semaksimal mungkin untuk memaksimalkan ibadah kita. Kita saling mengingatkan. Monggo, Masjid GWK yang luar biasa ini, masjid yang indah,
gitu ya. Kita rawat walaupun tadi Ustadz Fikri, wah kok tambah parah itu baru kecil ya. Itu tantangan kita itu. Itu memanggil kita sebenarnya. Memanggil apa? Memanggil untuk memperbaiki. Betul Ustadz Fikri ya? Heeh. Jadi seperti itu. Baik, Betul. ya. Mungkin saya kira cukup Ustadz Fikri. Dan sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, selalu mengampuni dosa-dosa kita, gitu, dan selalu eh ya me- membimbing kita, memberi hidayah kita, gitu ya. Dan sekali lagi kita berupaya semaksimal mungkin terus berdoa. Jadi jangan lupa tetap berdoa. Berdoanya apa? Berdoanya Allahumma balik Balighna Ramadan. Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Mungkin itu Ustadz Fikri. Alhamdulillah jamaahnya. Oh, Luar luar biasa, Ustaz. biasa. Enggak. Dan wajahnya adalah wajah-wajah surga. Amin. Gitu ya. Amin, amin, amin. Amin. Ya, dan kesimpulannya Ustadz Fikri dari amin-amin yang disampaikan oleh Rasulullah tadi itu, yang pertama apa? Orang yang tidak memanfaatkan di bulan Ramadan. Dari keluar dari bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan pengampunan. Jadi hanya dapat puasanya saja tapi tidak mendapatkan pahala. Itu kita berupaya maksimalkan. Nah, yang kedua, siapa? Tadi orang bakhil. Siapa orang bakhil? Orang yang pelit pada saat disebut nama Nabi, gitu ya, nama Nabi. Maka Nabi kalau kita ada yang menyebutkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kita selalu menjawab dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya bulan Ramadan tadi. Apa itu? Yang orang tua. Yang sudah orang tua masih ada, ya kita berubah ya semaksimal mungkin. Orang yang tuanya yang tidak ada, kita selalu berdoa dan berdoa. Itu saja mungkin saat Fikri yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf tidak bisa hadir langsung di masjid tercinta kita ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan berhenti dulu, Ustaz. Biar tahu pembagian. Oh gitu. Oke. Pembagian sembako. Monggo, Oh, nggih. bantuan nih, Mas. Punyaan saya nggak usah dipaketkan Ustaz, termasuk tehnya. Sembakonya sampai kurang, Ustaz, kayaknya. Oh, alhamdulillah. Oh, kurang ya Allah. Berarti Bapak mungkin Ibu, ya karena ini sembakonya terbatas, jadi setelah ini mungkin dari perwakilan orang tuanya dulu. Kalau ada sisanya baru ke anak-anak. Nonton, nggih? terbalik Ustaz. Wah, Anaknya terbalik. dulu, Anak-anak ya, dulu mewakili terbalik. ibu-ibunya, bapak-bapaknya, nggih. Anak Pak Ah, RT. baru kalau tidak ada anaknya, baru orang tuanya. Oke, siap. Anak-anaknya Terbalik. ini lebih penting anak-anak hebat ini. Gitu ya. Oke. Ya, yang pasti diyakinkan setiap rumah ada dapat. Mudah-mudahan. Oke, Masya Allah. Oh, oh. Ada yang memimpin doa salawat ini Ustaz Fikri ya? Atau saya putarkan Ustaz Fikri? Oke, monggo Ustaz, monggo Ustaz. Oke, oke, coba saya putarkan.
Sampun cukup Ustaz. Ya cukup Ustaz. Terima kasih. Pun. Ah, Alhamdulillah, terima kasih Yuk. banyak. Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.